Baik, sebenarnya selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan sari pustaka terkait dengan retensi fekal material akibat konstipasi sebagai penyebab ileus obstruksi. Baik, sebelumnya dari pendalamannya sendiri, di sini adanya perubahan yang signifikan dalam perilaku, gaya hidup masyarakat, serta kondisi lingkungan. Ini berkontribusi terhadap transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kasus penyakit menular serta penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Terkait dengan konstipasi sendiri, merupakan hambatan dalam proses defekasi ataupun yang akan menyebabkan adanya retensi fekal material dan apabila tidak ditangani maka akan mengakibatkan adanya ileus obstruktif. Dari ileus obstruktif sendiri merupakan keadaan isi usus tidak bisa melewati lumen usus sebagai akibat adanya sumbatan ataupun hambatan mekanik. Adanya edukasi kepada masyarakat dan intervensi dini dapat membantu dalam mencegah terjadinya kondisi ini serta mengurangi angka kejadian komplikasi yang lebih serius. Baik, di sini saya akan melakukan pemaparan terkait dengan yang pertama penyakit konstipasi dan juga yang kedua ileus obstruktif. Dari konstipasi sendiri merupakan keadaan seseorang mengalami kesulitan defekasi yang ditandai dengan adanya frekuensi buang air besar yang jarang, tinja yang keras, serta perasaan tidak tuntas setelah buang air besar. Pada konstipasi sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama konstipasi primer dan juga konstipasi sekunder. Pada konstipasi primer ini akibat adanya gangguan dari sistem neuromuskular dan biasanya dia tidak disebabkan oleh suatu penyakit dari pencernaan sendiri. Sedangkan yang konstipasi sekunder itu biasanya akibat efek samping dari kondisi medis lainnya. Lalu berdasarkan yang ketiga itu konstipasi kronis, itu bisa kita nilai dari berdasarkan kriteria RUM 4. Itu yang pertama adanya konstipasi fungsional akibat pola makan yang rendah serat, yang kedua ada penyakit irritable bowel syndrome, yang ketiga ada konstipasi akibat penggunaan opioid, dan yang keempat adanya gangguan defekasi fungsional akibat otot panggul dan anus tidak bekerja. Terkait dengan epidemiologinya sendiri, di sini secara global sendiri belum ada data yang secara jelas terkait dengan yang memaparkan berapa prevalensi dari konstipasi secara global. Namun dari penelitian di Cina, di sini dikatakan prevalensinya sebesar 8,2% dan pada penelitian di Iran itu sekitar 1,4 sampai 37%. Terkait dengan usia, ini sama-sama beresiko mengalami konstipasi tidak berdasarkan usia. Namun di sini dari penelitian yang didapatkan pada usia lansia itu sebesar 18,1% dan anak-anak itu sebesar 18,8%. Lalu pada jenis kelamin sendiri di sini dikatakan perempuan cenderung lebih banyak mengalami konstipasi dibandingkan laki-laki dengan persentase 1,4 banding 1. Lalu di Indonesia sendiri ini untuk prevalensinya dalam hitungan yang cukup besar yakni 4 sampai 67%. Dan terkait dengan etiologi dan faktor resikonya sendiri, dari konstipasi primer sendiri itu biasanya belum diketahui penyebab konstipasi secara penyebab dasarnya. Lalu sedangkan konstipasi sekunder itu merupakan kondisi medis intraintestinal dan ekstraintestinal, bisa juga karena neurologi, metabolik, dan juga gangguan endokrin. Dari faktor resikonya sendiri, yang pertama dari usia, itu pada usia di atas 60 tahun beresiko mengalami konstipasi akibat adanya kurang asupan dari serat dan juga kurangnya aktivitas fisik. Lalu dari jenis kelamin sendiri, wanita lebih banyak dibandingkan pria, itu dikaitkan dengan adanya hormon progesteron sendiri. Lalu yang ketiga dari obesitas, yakni pada orang obesitas biasanya memiliki sitokin proinflamasi yang lebih tinggi dan juga pada cenderung makan makanan fast food dan juga asupan seratnya yang kurang. Lalu terkait dengan gaya hidup sendiri, yang pola diet atau kurang serat itu biasanya kurang dari 19,3 gram per hari dan cairan kurang dari 1 liter per hari. Lalu faktor-faktor lain yang menyebabkan konstipasi juga itu ada riwayat keluarga, merokok, alkohol, dan juga stres. Baik, di sini dari fisiologi defekasi sendiri, yang pertama adanya rangsangan refleks penyekat rektoanal yang akan mengakibatkan adanya relaksasi otot sfinkter internal. Setelah otot sfinkter internal ini berelaksasi, maka otot sfinkter eksternal juga ikut berelaksasi dan sehingga terjadi peningkatan tekanan intraabdomen. Namun apabila pada orang
konstipasi sendiri adanya pengabaian dorongan dari defekasi tersebut sehingga membran mukosa itu tidak peka dengan adanya massa fekalnya sehingga akan terjadi peningkatan rangsangan untuk dorongan defekasinya. Namun dari dampak peningkatan rangsangan tersebut akan terjadi spasme otot yang menimbulkan nyeri kolik dan kolon juga menjadi tidak responsif yang akan mengakibatkan konstipasi sendiri. Dari anamnesisnya sendiri, kita bisa tanyakan dari pasien terkait dengan gejalanya. Yang pertama, terkait dengan durasinya, sifatnya, konsistensi tinjanya, usianya saat ini, dan apakah sedang menjalani diet atau tidak. Untuk gejala lain yang kita bisa tanyakan, kita juga perhatikan tanda bahaya dari konstipasi sendiri, apakah ada penurunan berat badan tanpa sebab, perdarahan dari anusnya, dan juga riwayat keluarga. Lalu di sini kita nilai juga dari konsistensi tinjanya menggunakan Bristol Stool Form Scale dari tipe 1 sampai tipe 7. Jadi tipe 1 dan 2 ini tinja yang bentuknya keras, konsistensinya keras, sedangkan yang 6 sampai 7 ini yang 7 itu yang paling encer atau paling cair. Sedangkan dari kriteria room 4 sendiri kita bisa bagi menjadi 5, dibagi menjadi 6. Yang pertama, apakah ada yang mengejan saat BAB pada lebih dari 25% total defekasi. Yang kedua, tinja kategorinya itu BSFS 1 hingga 2 pada lebih dari 25% total defekasinya. Yang ketiga, apakah adanya sensasi sumbatan pada anorektal pada lebih dari 25% total defekasi. Yang keempat, adanya manuver manual yang dilakukan pada pasien. Lalu yang kelima, ada rasa tidak puas saat BAB pada lebih dari 25% total defekasi, dan yang terakhir adanya BAB yang kurang dari 3 kali dalam 1 minggu. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik abdomen. Kita bisa lihat pada pasien akan mengalami distensi ataupun bisa juga adanya teraba massa pada massa fekal. Lalu yang ketiga adanya nyeri tekan. Lalu yang keempat adanya perubahan bising usus. Ini bisa terdengar nyaring atau justru tidak terdengar sama sekali. Lalu yang selanjutnya pada pemeriksaan rektal tusenya kita evaluasi apakah ada massa, fisuranya, keberadaan feses di ampula rektinya, dan apakah ada discharge yang keluar dari rektum. Pada retensi fekal sendiri, ini untuk pemeriksaan fisiknya mirip dengan penyakit konstipasi kronis. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yang utama itu kita lakukan CT scan abdomen dan akan ditemukan adanya fekal material di dalam kolon yang mungkin disertai dengan dilatasi usus dan tanda-tanda komplikasi. Lalu pada USG rektum kita akan tampak adanya fekal yang mengeras. Lalu ada gambaran area hiperekoik berbentuk bulan sabit yang terletak di bawah kandung kemih, dan kita juga bisa lakukan pemeriksaan kolon transit time atau CTT dengan waktu transit di kolon itu lebih dari 20-30 jam. Itu mengindikasikan pasien mengalami konstipasi dan retensi fekal. Untuk tata laksana sendiri yang paling utama memang modifikasi gaya hidupnya dengan konsumsi makanan tinggi serat, asupan cairan yang 2 liter per hari, dan juga melakukan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, apabila tidak bisa ditangani, kita dapat memberikan terapi farmakologi dengan linaclotide dan plekanatid yang gunanya itu meningkatkan produksi dari mukusnya sendiri. Lalu apabila bisa juga kita lakukan berikan enema dan juga suppositoria dan juga agen laksatif. Terkait dengan pembedahannya sendiri, itu dilakukan atau pilihan terakhir apabila secara konservatif itu pasien gagal mendapatkan hasil dari terapi tersebut. Dari komplikasinya sendiri, itu akan menimbulkan adanya komplikasi konstipasi kronis sehingga adanya retensi fekal dan menyebabkan adanya dilatasi kolon atau megakolon. Lalu adanya penumpukan feses yang mengering akan bisa terbentuknya fekaloma yang akan menekan dinding usus dan lama-lama akan bisa iskemik dan juga bisa kolitis dan juga akan menyebabkan perforasi. Lalu pada fekaloma sendiri akan mengakibatkan adanya retensi urin dan juga inkontinensial urinnya. Lalu terkait dengan prognosis dari konstipasi, itu umumnya baik apabila bukan akibat dari penyakit saluran pencerna lainnya. Namun pada konstipasi sekunder itu tergantung pada penyakit penyertanya. Yang kedua ada ileus obstruktif. Dari ileus obstruktif sendiri merupakan gangguan patensi lumen usus akibat hambatan mekanis pada bagian distal usus sehingga akan terjadi akumulasi isi usus pada bagian proksimalnya. Terkait dengan
epidemiologinya, laki-laki ini dominan mengalami ileus obstruktif dengan persentase yang cukup berbeda jauh, yakni 75% laki-laki dan perempuan 24,8%. Lalu pada usianya sendiri, ini biasanya dalam rentangan usia 20-60 tahun dengan prevalensi 64,03%. Terkait dengan klasifikasinya sendiri, yakni yang pertama ada obstruksi usus halus atau ileus obstruktif letak tinggi dan juga obstruksi usus besar atau ileus obstruktif letak rendah. Dari patofisiologinya sendiri pada obstruksi usus halus akan yang pertama adanya dilatasi proksimal usus yang akan mengaktifasi dari sekretori sel usus sendiri. Lalu ini akan meningkatkan dari akumulasi cairan sehingga gerakan peristaltik usus juga meningkat, sehingga ini akan menimbulkan adanya manifestasi klinis peningkatan bising usus juga disertai juga pasien bisa mengalami juga muntah. Lalu pada obstruksi usus besar, adanya dilatasi di proksimal usus ini bisa menyebabkan edem pada mukosanya dan gangguan dari vaskulernya. Pada gangguan vaskuler ini akan menyebabkan adanya iskemi dan gangguan permeabilitas dari ususnya, sehingga menyebabkan adanya toksisitas sistemik dan juga dehidrasi. Untuk anamnesisnya sendiri, pada obstruksi usus halus biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri kolik yang intermittent dan membaik setelah muntah. Sedangkan pada obstruksi usus besar itu nyerinya itu terus-menerus dan tidak disertai dengan muntah. Lalu untuk muntahnya sendiri itu pada obstruksi usus halus itu frekuensinya banyak dan juga mengandung empedu sendiri. Pada obstruksi usus besar itu biasanya lebih jarang disertai muntah dan juga mengandung fekal. Lalu pola BAB dan juga flatusnya sendiri pada obstruksi parsial biasanya pasien akan mengatakan masih mendapat BAB dan juga flatus. Namun pada obstruksi yang total itu tidak dapat BAB dan juga flatus. Terkait dengan pemeriksaan fisiknya sendiri, dari inspeksi kita lihat apakah pasiennya mengalami distensi, lalu apakah kita nilai apakah ada bekas luka operasi sebelumnya, lalu pada palpasi kita evaluasi nyeri tekannya, dan pada perkusi apakah timpani atau timpani, dan juga pada auskultasinya apakah ada peningkatan dari bising usus atau tidak. Dan biasanya pada peningkatan bising usus itu biasanya dikaitkan dengan kondisi akutnya. Dan kita waspadai juga tanda-tanda peritonitisnya. Lalu kita nilai dari potensi anus dan juga isi rektumnya, dan kita bila terdapat darah itu mengarah ke keganasan atau strangulasi yang dilakukan pada pemeriksaan rektal tusik. Lalu terkait dengan CT scan-nya sendiri merupakan gold standar dari pemeriksaan ileus ini dengan sensitivitas lebih dari 95% dan mampu memvisualisasi titik dari transisinya. Dan pada CT scan akan tampak gambaran air fluid level dan adanya distensi usus itu lebih dari 2,5 cm yang diikuti dengan usus yang kolaps dan terletak di distal dari area yang obstruksi. Dan dapat juga disertai dengan komplikasi lainnya. Lalu yang kedua, pada X-ray abdomen itu bisa dilakukan juga pada kondisi pasien yang stabil, namun ini tidak begitu direkomendasikan karena kurang sensitif. Lalu pada laboratorium sendiri biasanya tidak untuk mendiagnosis ileus obstruktifnya, namun bisa kita nilai apakah ada komplikasi seperti adanya hasil lab yang leukositosis maupun gangguan elektrolit sendiri. Baik, di sini gambaran CT scan-nya. Yang sebelah kiri itu CT scan abdomen dengan kontras, itu tampak obstruksi di usus besar akibat adanya fekalit pada kolon descendens-nya. Lalu yang di kanan ada X-ray abdomen. Ini kita juga bisa lihat adanya air fluid level yang menandai adanya obstruksi di ususnya. Untuk tata laksananya sendiri, kita pada saat pasien datang, terutama ke IGD, yang pertama kita lakukan primary survey terlebih dahulu, lalu kita lakukan manajemen awal. Apakah bila perlu resusitasi, bisa dilakukan memakai cairan isotonis dan juga dipasangkan kateter. Lalu kita nilai juga pasiennya apakah diperlukan untuk pemasangan NGT atau tidak, dan tujuannya itu untuk dekompresi dan juga mengontrol dari muntahnya sendiri. Bisa juga kita berikan obat anti nyeri. Nah, untuk tata laksana sendiri dibagi menjadi dua.
Ya, ini yang non-operatif dan juga operatif. Pada pasien non-operatif ini biasanya pada kasus obstruksi yang parsial dan juga namun harus dipantau secara ketat. Dan apabila nanti ada perburukan kondisi ataupun kondisi tidak membaik, itu kita langsung pertimbangkan untuk melakukan penata laksanaan bedah. Dan biasanya itu 72 jam untuk obstruksi sederhana atau parsial yang itu berhasil di 65-81% kasus. Bisa juga diberikan obat kortikosteroid pada inflamasi usus dan juga sumbatan akut pasca terpapar radiasi. Pada tata laksana pembedahan sendiri itu dilakukan pada kasus ileus obstruktif total ataupun ileus yang parsial dengan gagal terapi, dan juga dapat dilakukan dengan teknik laparoskopi ataupun laparotomi eksplorasi. Terkait dengan komplikasinya sendiri, dapat menimbulkan adanya komplikasi dengan mortalitas tinggi itu apabila adanya strangulasi. Dan 40% biasanya itu disertai juga ada obstruksi yang disebabkan oleh hernia, dan 40% pasien yang mengalami hernia strangulata itu akan berlanjut menjadi shock. Dan terkait dengan prognosisnya, apabila kita tangani pasiennya dengan cepat, akan berprognosis baik dan tingkat kekambuhannya itu tinggi apabila kita pantau pasiennya secara non-operatif saja. Baik, di sini dari kesimpulannya sendiri, dalam memberikan tata laksana pada retensi fekal akibat konstipasi ini demi mencegah terjadinya ileus obstruktif sendiri, penting bagi kita untuk memahami bagaimana patofisiologi dan juga faktor risiko yang mempengaruhi untuk membantu dalam melakukan tata laksana dari kasus tersebut. Untuk penata laksanaan non operatifnya dilakukan pada kasus-kasus tertentu seperti obstruksi yang parsial dan dengan resusitasi volume cairan dan koreksi ketidakseimbangan elektrolit. Dapat juga diberikan dekompresi NGT dekompresi, tuba intestinal atau kolonoskopi, dan juga pemberian obat kortikosteroid. Namun untuk tata laksananya secara operatif itu diperlukan apabila obstruksinya komplit dan juga adanya gagal terapi pada pasien obstruksi yang parsial. Namun hal ini juga diperlukan studi lebih lanjut untuk memberikan wawasan baru terkait dengan tata laksana dan faktor-faktor lain yang mungkin memicu dari penyebab konstipasi dan juga penyebab ileus obstruktif sendiri. Baik, sekian paparan dari saya. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan satu pustaka ini. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke Dok.